Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Go Sharing Life minggu ini. Go Sharing Life penghujung tahun bersama saya Deskin. Mari hari ini kita sama-sama belajar dari satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan merupakan pelita. Pelita ini merupakan lampu yang mana berbahan bakar minyak. Jadi kalau zaman dulu itu belum ada lampu-lampu seperti sekarang yang cahayanya begitu terang ya. Dulu itu seperti pelita itu, jadi cahayanya kecil seperti kita membawa lilin Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum terbiasa dengan cahaya yang mungkin kecil akan agak sulit ya. Apalagi kita yang mungkin sekarang-sekarang ini hidupnya dengan lampu yang contohnya seperti lampu LED yang begitu terang, nggak repot juga harus isi minyak. Ya, jadi cahayanya itu kecil. Nah, maka dari itu izinkan saya membacakan Mazmur 119 ini dari versi The Message-nya ya. Mazmur 119 ayat 105. By your words I can see where I'm going. They throw a beam of light on my dark path. Jadi dikatakan di sini melalui kata-katamu aku dapat mengetahui kemana aku pergi. Dan firman-Mu melemparkan seberkas cahaya ke jalanku yang gelap. Oke, jalanku yang gelap. Ini menandakan bahwa setiap kita hidup di dunia yang memang gelap, yang memang sudah hancur, yang memang tidak jelas. Jadi ketika Bapak Ibu, Saudara sekalian punya permasalahan, sedang diproses Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Percayalah bahwa memang seperti itu adanya. Dan dari firman ini kita diingatkan bahwa kita membutuhkan firman Tuhan yang nantinya akan membuat kita mengetahui harus kemana kita melangkah, harus seperti apa kita berespon akan setiap kondisi kita, karena firman itu akan menjadi cahaya bagi jalan kita. Dan saya mau ingatkan, firman ini dikatakan sebagai pelita Bapak Ibu. Nah, pelita itu cahayanya kecil, tidak besar seperti lampu sorot. Makanya tema sharing saya hari ini pelita, bukan lampu sorot. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, seringkali kita mungkin merasa, Tuhan saya nggak bisa lihat jauh ke depan. Tuhan saya nggak tahu ini arahnya kemana. Masalah ini Tuhan mau bawa saya kemana. Memang seperti itu. Kita berjalan dengan firman Tuhan yang sifatnya seperti pelita. Jadi kita emang nggak bisa lihat ujungnya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, firman-Nya akan membuat kita mengetahui seperti apa kita harus meresponi setiap kondisi-kondisi yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan sendiri akan memberikan pengertian kepada setiap kita, bagaimana kita harus menjalani prosesnya Tuhan, bagaimana setiap kita pun harus mengelola berkatnya Tuhan. Nah, ada dua hal yang menjadi penghalang untuk firman Tuhan itu bisa kita hidupi. Saya bacakan di Mazmur 119 ayat 36-37. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Oke, jadi dari ayat ini pemazmur atau Raja Daud mau mengatakan ada dua hal. Yang pertama laba dan yang kedua adalah hal-hal yang hampa. Ini saya pribadi pun sering mengalami bagaimana kedua hal ini, laba dan hal-hal yang hampa, membuat kita tidak fokus untuk menghidupi firman Tuhan. Pada akhirnya kita hanya fokus dengan hal-hal yang memuaskan ego dan daging kita saja. Bayangkan bagaimana ketika kita hidup hanya memikirkan laba, hanya memikirkan untung rugi, akhirnya kita lupa bahwa tujuan kita diciptakan jauh lebih mulia daripada hal-hal tersebut. Jadi pastikan Bapak Ibu, Saudara sekalian tidak berfokus dengan dua hal ini saja. Kemudian setelah saya renungkan pada akhir tahun 2023 ini, saya merenungkan hal-hal yang mungkin seperti ya kita biasa renungkan di akhir tahun. Ada hal-hal yang mungkin belum kita capai, ada hal-hal yang mungkin jadi pencapaian kita di tahun 2023. Tapi saya mau ingatkan sama-sama kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menganggap hal-hal yang mungkin belum kita capai itu satu kegagalan. Karena saya percaya, meskipun ada hal-hal yang belum kita capai, mungkin Tuhan menyiapkan jauh yang lebih baik daripada rencana kita di tahun ini.
Ayat terakhir di Mazmur 119 ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Wow, luar biasa. Kita tidak akan mendapat malu karena apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berpeganglah pada firman Tuhan, bukan hanya berfokus tentang pencapaian pribadi dalam hidup kita, tapi bagaimana dalam setiap hal yang kita capai ataupun proses yang sedang kita lewati, kita tetap melewatinya dengan mengandalkan Dia. Mengucap syukurlah untuk hal-hal yang baik ataupun tidak baik dari tahun 2023 ini. Sebab baik ataupun tidak baik keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Dia akan selalu baik. Dan semangat juga untuk menyongsong tahun 2024, teruslah berjalan bersama-sama dengan Dia di tahun depan. Sekian sharing dari saya harap bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Jangan lupa terus saksikan Go Sharing Live di YouTube channelnya Gereja Oikos Bogor. Dan saya percaya nikmati semua konten-konten yang ada di sana dan juga di website Go Bogor, karena saya percaya semuanya akan memberkati kita semua. Semangat untuk tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.